perkembangan zaman ya. Nah, perubahan zaman ini makin ke depan makin modern, entah kehidupan di masa mendatang tuh akan seperti apa teknologi-teknologinya, atau mungkin justru kembali kepada kehidupan dengan tatanan seperti zaman dulu mungkin bisa jadi ya, kan kita nggak tahu perubahan zaman akan seperti apa. Yang jelas zaman terus berubah dan manusia secara sosial dan budaya kehidupannya akan mengikuti juga dengan perubahan zaman. Dampak dari perubahan zaman bisa positif dan negatif, tapi yang jelas keduanya memberikan dampak pada pola hidup manusia ya. Yang pertama, perubahan zaman mengakibatkan adanya pilihan bidang pekerjaan yang berubah. Nah, maksudnya bagaimana? Bisa dicontohkan dulu pekerjaan-pekerjaan seperti membuat aplikasi Android atau menjadi seorang admin Facebook atau admin sosial media, admin IG gitu, atau content writer di website, itu tidak menarik ya. Hanya orang-orang tertentu yang mau mengisi pekerjaan tersebut, karena memang keterampilannya juga khusus ya. Bahkan tidak ada yang namanya pekerjaan sebagai game developer. Nah, saat ini ada pekerjaan sebagai game developer alias pembuat games gitu, bahkan ada sekolahnya. Gitu ya. Ada pekerjaan sebagai pembuat animasi video seperti itu. Sekarang marak sekali pekerjaan yang berkaitan dengan IT. Nah, dulu kan tidak ya, tidak sebanyak sekarang. Sekarang apa-apa selalu dikaitkan dengan penggunaan teknologi. Nah, tentu saja dengan perubahan zaman ini yang melibatkan Internet of Things ya saat ini, 4.0 itu membuat kondisi sosial yang berubah juga. Sehingga siswa butuh bimbingan yang tepat supaya dia bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, seperti ada berbagai pekerjaan yang baru dengan menuntut kemampuan seseorang untuk bisa menggunakan teknologi internet, maka siswa-siswa saat ini itu butuh bimbingan supaya bisa mengembangkan potensi dan bakat mengikuti perkembangan zaman itu tadi. Misalnya ada pengembangan di kemampuan IT seperti apa, penggunaan komputer seperti apa, seperti itu misalnya. Ada juga contoh lain dulu ketika belum ada pabrik bermesin, sebagai penggerak yang di dalam pabrik itu melakukan proses produksi adalah manusia. Tapi ketika sudah menjadi mesin gitu, banyak manusia yang kemudian kehilangan pekerjaan karena perubahan zaman itu tadi, revolusi industri ya. Nah, tentu saja di sana kondisi sosial berubah. Ketika banyak orang yang tidak punya pekerjaan, tingkat kemiskinan bertambah, tapi lapangan pekerjaan sedikit karena tergantikan oleh mesin-mesin ya, aplikasi-aplikasi. Apa yang terjadi? Bisa terjadi kekacauan di sana. Karena orang merasa punya kebutuhan tapi tidak bisa untuk memenuhinya, sehingga bisa terjadi kekacauan secara sosial. Bisa terjadi kriminalitas, kemudian angka pengangguran yang tinggi ya. Nah, dengan pengangguran yang tinggi ini bisa berdampak juga pada pola interaksi di dalam keluarga. Orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya, kebutuhan sekolah, kebutuhan pangan, sandang, dan papan yang berkualitas untuk anggota keluarga. Seperti itu. Sehingga kondisi betul-betul dirasakan kondisi sosial ini mengalami dampak dari perubahan zaman. Nah, disitulah siswa butuh bimbingan ya, agar tumbuh kembang siswa itu bisa mengikuti perkembangan zaman, dia bisa menempati bidang-bidang pekerjaan yang berubah juga. Lalu yang kedua, membangun kesejahteraan masyarakat. Di sini sekolah sangat penting, karena sekolah dianggap sebagai pusat pengembangan tenaga kerja. Tenaga kerja ini maksudnya adalah individu yang produktif. Tenaga kerja tidak berarti dia yang menjadi karyawan dalam sebuah perusahaan, tapi juga pada kreator-kreator, orang yang bisa menciptakan lapangan kerja ya. Jadi di sekolah lah
tempat menghasilkan individu-individu yang dia itu bisa mandiri secara pribadi dan ekonomi. Nah, di sekolah itu dilakukan bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. 4 aspek inilah yang dikembangkan melalui sekolah. Jadi bisa kita katakan bahwa sekolah itu sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia, yang juga dia hasil dari pendidikan di sekolah itu bisa membangun kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, perubahan zaman berdampak pada pola asuh. Timbul masalah dalam keluarga dan berdampak pada anak. Nah, contohnya seperti banyak saat ini ya, orang tua yang karena kebutuhan semakin banyak, harga-harga semakin tinggi, sehingga orang tua dua-duanya bekerja. Sibuk bekerja, lalu anaknya terabaikan, kurang mendapat perhatian. Nah, anak-anak yang terabaikan di dalam keluarga ini sangat besar kemungkinannya untuk mengalami prestasi rendah, gangguan emosi, ya tidak bisa bersosialisasi, mereka tidak mendapatkan kasih sayang, sehingga mereka tidak merasa aman, tidak percaya diri, berperilaku negatif di sekolah atau di lingkungan, seperti itu ya. Atau lagi perubahan zaman yang berdampak pada pola asuh itu seperti penggunaan gadget. Misalnya penggunaan gadget tidak pada waktunya, tidak pada tempatnya, durasinya tidak terkontrol, orang tua tidak mengontrol apa sih yang dilihat anak gitu ya, tidak memanfaatkan teknologi sebagai piranti yang tepat dalam pola asuh anak. Ya makin ke sini anak-anak tuh makin berani ya sebetulnya ya, jadi orang tua juga seperti tidak punya kuasa untuk mengontrol anaknya. Nah, itu karena apa? Itu karena perubahan zaman. Melalui teknologi itu banyak sekali masuk budaya asing yang kemudian dengan mudah diakses oleh anak-anak kita. Ya tentunya bagaimana mereka mengakses ya karena ada fasilitas untuk mengakses itu, baik dari TV, dari HP, seperti itu ya. Nah, balik lagi pada pemberian gadget yang tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran tadi ya, sehingga menimbulkan masalah dalam keluarga. Nah, masih banyak contoh yang lainnya. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh, silahkan berikan contoh, kalian tulis di chatting ya. Lalu perubahan zaman berdampak pada pola hidup masyarakat dan nilai-nilai. Di sini tugas sekolah, tugas guru membimbing siswa agar dia bisa hidup dengan baik sesuai dengan agama, sesuai dengan norma kesusilaan dan norma-norma agama ya. Nah, di sini ada istilah perubahan pola hidup masyarakat dan nilai-nilai. Nah, ini contohnya pergeseran nilai itu zaman dulu kan kalau ini ya, pergaulan bebas gitu ya. Zaman dulu kan perempuan laki-laki itu kalau bertemu saja sudah sangat rikuh ya, apalagi kalau satu sama lain suka gitu kan, sangat malu gitu, deg-degan. Kalau sekarang biasa aja, yang tidak berteman dengan lawan jenis itu nanti dikirain sok suci lah atau apa. Terus ada yang kalau pacaran zaman dulu itu surat-suratan, jarak jauh, seperti itu ya, cuma lihat dari jauh aja sudah seneng banget. Nah, sekarang enggak. Yang terjadi adalah berlebihan ya, sampai timbul ada kasus yang hamil di luar nikah, married by accident, dan sebagainya ya. Ketika orang-orang melakukan itu, yang tidak melakukan itu dianggap kuno, jadul gitu ya. Nah, ini kan berarti sudah terjadi pergeseran nilai. Yang tadinya hal-hal seperti itu adalah asusila. Tapi karena perkembangan zaman, orang sudah mengenal bahwa hidup perilaku pergaulan bebas itu biasa saja sekarang, itu modern. Seperti itu. Itu namanya perubahan nilai, pergeseran nilai. Bahkan jika kalian lihat di media ya, di YouTube itu, ada yang dengan terbuka mengatakan, ya saya kalau pacaran sudah sampai macam-macam gitu ya, sudah sangat terbuka membicarakan kehidupan pribadi mereka, intim mereka dengan pasangan seperti itu, baik yang pasangan sah maupun yang tidak seperti itu ya. Itu kan saru ya.
itu seharusnya tidak dibicarakan sebegitu gamblangnya gitu. Kalau di kalau di adat timur ya, kita kan orang timur ya, gitu. Mereka melihat itu kebebasan untuk berbicara. Nah, itu sudah ada pergeseran nilai. Bahwa nilai-nilai ini sangat berkaitan erat dengan budaya lokal, di mana konteks budayanya kita ada timur atau barat, ya betul memang ya. Tapi memang ada nilai-nilai yang dulu itu sebagai sesuatu yang dianggap tidak baik jika melakukan, tapi saat ini itu dianggap hal yang wajar, biasa saja. Jika orang tidak melakukan, maka dia ketinggalan zaman, kolot, bodoh, jadul, seperti itu ya. Contoh lainnya adalah ketika kalian tahu LGBT ya. Ya, dulu kan LGBT itu dihina-hina, sampai dibully di masyarakat dengan terang-terangan, dilempar batu dan sebagainya. Tapi saat ini tidak. Kampanye mereka terus bertebaran di mana-mana sampai pada masuk ke aspek teknologi dan sebagainya. Mereka mengatasnamakan itu adalah hak asasi manusia, itu adalah cinta, seperti itu. Nah, itu sudah berubah sekali ya, nilai-nilai dulu dengan sekarang ya. Nah, jadi pada intinya perubahan zaman ini bisa memberikan hal yang baik, tapi bisa juga memberikan hal yang buruk ketika tidak diimbangi dengan penggunaan yang tepat ya, apalagi untuk anak kita ya. Ketika kita tidak membimbing, mendampingi anak kita untuk hidup di lingkungan yang sudah berbeda dengan kita, bisa jadi mereka tidak bisa berkembang dengan baik. Atau timbul masalah-masalah dalam penyesuaian diri. Ya, sekarang zaman kita seperti ini, zaman anak kita besok kita nggak tahu. Zaman seperti apa, nilai apa yang berlaku di masyarakat kita nggak tahu. Maka pola asuh di sini sangat berperan supaya anak-anak kita itu terhindar dari masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perubahan zaman. Ada yang bisa beradaptasi cepat, ada yang tidak, ada yang bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, ada yang tidak. Nah, disitulah bimbingan konseling harus bisa membimbing siswa supaya minat bakat berkembang, supaya 4 bidang ini berkembang, kemudian kebutuhan pola asuh anak juga berkembang, terpenuhi, dan juga siswa bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi dia tidak lepas dari aturan dan norma yang berlaku, baik itu norma sosial maupun norma agama. Latar belakang yang kedua yaitu adanya kebutuhan dasar manusia. Tingkah laku individu itu pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga kegiatan belajar pada hakikatnya merupakan perwujudan usaha pemenuhan kebutuhan tersebut. Di sini sekolah mestinya menyadari hal tersebut dan bisa mengenali kebutuhan-kebutuhan diri siswa, dan juga bisa memberikan bantuan yang sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Jika kebutuhan siswa tidak bisa dipenuhi, maka akan menimbulkan masalah-masalah bagi diri siswa. Apa sajakah kebutuhan itu? Kita melihat dimensi kebutuhan manusia dari teorinya Maslow ya. Di sini kalian lihat ada hierarki kebutuhan manusia. Hierarki itu jenjang. Nah, jadi kalau sifatnya berjenjang itu berlevel. Kalau di sini sudah, maka dia punya kebutuhan di atasnya. Sini sudah, punya kebutuhan lagi di atasnya sampai di atasnya. Nah, ini ada 5. Fisiologis, keamanan, dicintai, harga diri dan penghargaan, dan aktualisasi diri. Ini saling berkaitan ya, dan ini sifatnya jenjang tadi. Ini adalah dasar, kebutuhan fisik ini harus dipenuhi dulu. Setelah dia dipenuhi, maka dia akan muncul kesadaran individu bahwa dia membutuhkan keamanan atau safety. Ketika kebutuhan fisik dan keamanan sudah terpenuhi, maka individu tersebut menyadari dia punya kebutuhan untuk dicintai, diterima.
Setelah fisik, keamanan, kemudian dicintai, dia memiliki kebutuhan untuk dihargai dan mendapat penghargaan. Setelah 4 ini sudah, lalu dia akan memiliki kebutuhan untuk bisa mengaktualisasikan diri, menunjukkan segenap potensinya. Ya, jadi ini memang saling berkaitan ya. Kita membacanya dari bawah ya, bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Kebutuhan fisiologis itu seputar apa? Ini seputar dengan fungsi fisik. Ketika tidak dipenuhi, maka menjadi hilang fungsi fisik kita, sehingga fungsi-fungsi kita tidak berjalan dengan baik. Misalnya, seseorang yang lapar, dia tidak makan, dia bisa sakit, bisa tidak tumbuh kembang, ya. Bisa juga dia tidak makan kemudian dia nggak fokus. Nah, mungkin di sini ada yang belum makan siang, jadi nggak fokus ngedengerin saya ngomong kayak dinyanyiin jadi ngantuk, tidur gitu ya. Nah, itu kebutuhan fisik. Nah, contohnya apa ya? Makan, minum, zat-zat zat-zat nutrisi ya seperti mineral gitu. Pokoknya yang sangat dibutuhkan untuk tubuh kita, untuk hidup kita ya. Butuh istirahat iya, butuh protein iya gitu ya. Lalu setelah kebutuhan fisiknya sudah terpenuhi, butuh apa lagi? Dia butuh keamanan. Keamanan ini merupakan kebutuhan terkait dengan keamanan dan keselamatan manusia secara fisik maupun psikis. Nah, ini adalah kebutuhan jangka panjang ya. Nah, kalau keamanan, keselamatan secara fisik itu contohnya ya manusia terhindar dari penyakit, terhindar dari serangan makhluk lain, terhindar dari peperangan, dari bencana alam yang mengancam jiwa manusia. Kalau keselamatan keamanan psikis itu ya terhindar dari hal-hal yang membuat tekanan dalam jiwa, yang membuat tidak tenang, membuat pikiran, beban pikiran seperti itu ya. Jadi sehat mental gitu. Nah, dampak dari adanya kebutuhan keamanan ini maka ada di masyarakat yang namanya sistem security. Ada aturan-aturan yang mengatur agar terpenuhilah kebutuhan keamanan manusia secara individu maupun kelompok di masyarakat ya. Makanya kan ada ini ya, ada sistem keamanan negara kayak gitu ya. Ya untuk membuat ini menjamin keamanan manusia di negara itu gitu, yang ada di lingkup negara itu misalnya gitu. Ada aturan norma apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain. Nah, itu untuk apa ya? Untuk menjaga keamanan dan keselamatan secara fisik maupun psikis itu tadi. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan dimiliki dan dicintai. Manusia itu kan sangat peka dengan kesendirian, pengasingan, ditolak, kehilangan gitu ya. Sehingga timbul kebutuhan untuk bisa bersahabat dan diterima oleh lingkungan sosial. Ini penerimaan penerimaan orang di sekitar terhadap kita ya. Nah, jika seorang anak dari kecil dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, maka ketika dia tumbuh, dia bisa tidak punya rasa percaya diri, bisa takut untuk bersosialisasi juga. Karena apa? Karena dia merasa tidak diterima. Ketika orang tuanya memberikan kasih sayang, dia akan mudah diterima di lingkungan masyarakat. Dia sendiri loh merasa saya diterima oleh lingkungan terdekat saya, siapa keluarga saya. Nah, makanya penting sekali sejak dini seorang anak itu harus diberikan perhatian dan kasih sayang, karena itu akan membuat pondasi di sini. Pondasi seorang anak merasa diterima di lingkungan sosialnya. Bahwa kehadirannya itu ada. Nah, itu. Selanjutnya setelah dimiliki dan dicintai, tumbuhlah kebutuhan harga diri dan penghargaan. Manusia ingin mendapat pengakuan dan penghargaan dari orang lain, baik dari segi harga diri maupun pencapaian mereka. Ya, kalau kebutuhan harga diri itu kita bisa lihat punya pencapaian-pencapaian, punya kekuasaan, punya prestasi. Seseorang tuh pengen dianggap di dalam kelompok. Oh, dia sebagai anggota kelompok sini. Oh, dia mahasiswa UST, oh dia itu mahasiswa berprestasi, oh dia itu IPK-nya bagus. Nah, itu kan pencapaian ya. Nah, itu kan
membawa pada harga diri ya. Oh, dia bos di sini. Dia tuh siapa sih? Individu ini siapa sih? Oh, dia adalah seorang pengusaha sukses misalnya gitu. Itu kan harga dirinya terus kelihatan tinggi ya. Punya prestasi kan dilihat oleh orang lain gitu ya. Nah, dan mereka juga butuh penghargaan. Penghargaan itu bentuknya apa? Sesuatu yang mereka terima dari orang lain seperti pujian, kemudian hadiah dari orang lain ya, apresiasi gitu ya. Lalu yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Kemampuan aktualisasi diri itu kemampuan manusia untuk merealisasikan kemampuan yang dimiliki dengan baik. Nah, di sini berat ya. Di sini tidak mudah, tidak mudah. Karena manusia harus bisa punya kinerja yang bagus dan punya kepribadian multidimensi yang matang. Untuk bisa aktualisasi diri, itu ada syaratnya. Harus punya kapasitas yang baik secara wawasan, keterampilan, secara mental, kepribadian, sosial ya. Dari 4 dimensi manusia itu. Dia harus punya kualitas yang baik dari 4 dimensi tersebut. Sehingga kalau sudah matang, dia bisa menunjukkan aktualisasi diri, dia bisa menunjukkan kemampuan dirinya. Ya, inilah hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Sehingga kita bisa refleksikan pada siswa kita apa yang perlu diperhatikan bagi mereka, kebutuhan apa yang perlu kita perhatikan. Ya, mereka perlu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan penghargaan terhadap diri mereka, mendapatkan pengharapan yang sama ya. Diharapkan mereka akan menjadi generasi penerus bangsa yang baik ya. Mereka juga ingin dikenal, diketahui identitasnya, memperoleh prestasi, punya peran di lingkungan, juga merasa untuk dibutuhkan orang lain, merasa bagian dari kelompok. Mereka butuh punya rasa aman dan perlindungan diri, dan juga punya kebutuhan untuk memperoleh kemerdekaan diri. Jika kita lihat kebutuhan dasar tadi, kita bisa mengkaitkan dengan peran guru ya, peran guru untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ya. Karena kan anak itu membutuhkan peranan orang-orang di sekitarnya dalam mencapai kebutuhan dasar manusia tadi. Guru sebagai pembimbing di sekolah dapat memberikan stimulasi dan peran positif yang diperlukan bagi siswa agar kebutuhan dasar terpenuhi. Guru perlu mengenal jenis dan tingkat kebutuhan siswa, supaya nanti ketika memberikan bantuan pada mereka itu tepat sesuai dengan bantuan yang diperlukan. Latar belakang yang ketiga, yaitu latar belakang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, di awal perkuliahan ketika kita membahas tentang SKKPD itu kan dikembangkan dari tugas-tugas perkembangan anak usia SD ya. Nah, di situ kita melihat bahwa memang ada seperti kompetensi dasar yang mesti dimiliki siswa pada usia 7-12 tahun, tapi di setiap siswa itu ada perbedaan tumbuh kembang. Berbeda kecepatan, berbeda irama, dan ada juga yang mengalami hambatan tumbuh kembang atau keterlambatan tumbuh kembang. Sehingga perlu upaya untuk memfasilitasi perbedaan tumbuh kembang tersebut, baik yang sifatnya pencegahan atau preventif, maupun yang sifatnya kuratif atau penyembuhan atau penanganan. Preventif itu gimana maksudnya? Mencegah, jadi bimbingan diberikan, ini bisa berupa stimulasi untuk anak ya, arahan-arahan supaya anak bisa tumbuh kembang sesuai dengan tugas perkembangannya, tidak keluar dari ininya ya, tidak keluar dari jalur tugas perkembangannya. Nah, kalau kuratif bagaimana? Kuratif itu ketika terjadi hambatan tumbuh kembang, sudah ada hambatan tumbuh kembang nih, terus gimana? Apakah anaknya nggak bisa kemudian berprestasi gitu? Bisa, maka perlu dicarikan jalan keluar ya, usaha-usaha untuk menangani hambatan tumbuh kembang itu.
Nah, disinilah peran BK ya nanti ya. Nah, ini adalah tugas perkembangan manusia usia SD. Oke, kembali sedikit di sini. Siswa sebagai individu punya 4 dimensi yang perlu dikembangkan. Dimensi individualitas, sosialitas, moralitas, dan religiusitas. Ini juga masuk di dalam tugas-tugas perkembangan jika kita melihat pada 10 aspek tugas perkembangan ya. Karena ada landasan religius, etika, sosial, perkembangan akademik, dan sebagainya sampai pada perkembangan karir ya. Ini tugas-tugas perkembangan siswa SD. Ini kita sudah belajar, nanti bisa dibaca-baca sendiri. Nah, di tugas-tugas perkembangan ini juga mencakup 4 dimensi manusia tadi ya. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke, kalau belum, silahkan kalian mengerjakan kuis di pertemuan 4. Jawablah pertanyaan ini. Jadi, mengapa layanan BK diperlukan di sekolah dasar? Silahkan Anda jawab. Jawabannya tidak keluar dari apa yang sudah saya sampaikan ya. Jika kalian pakai referensi, boleh cantumkan referensinya. Sumbernya dari mana. Tapi jawabannya tidak keluar dari apa yang kita bahas. Ya. Tulis jawabannya di Sipedar. Di sana sudah saya sediakan kolom untuk kuis. Nanti kalian mengerjakan langsung di sana. Okay? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Sesi virtualnya dilanjutkan dengan mengerjakan secara mandiri kuis pertemuan 4 di Sipedar dan jangan lupa untuk presensi. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.